Kisruh yang terjadi dalam rumah tangga pasangan Desiree Tarigan dan suaminya Hotma Sitompul tak kunjung tuntas. Perseteruan suami dan istri ini pun semakin pelik lantaran ikut menyeret nama Mulyana Tarigan alias Ribu, ibunda Desiree Tarigan. Menurut Desiree Tarigan, sang ibunda pun ikut melaporkan Hotma Sitompul ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin atas dugaan kasus penyerobotan lahan. Lantas, seperti apa juga pembelaan pihak Hotma Sitompul mengenai tuduhan dugaan penyerobotan tanah milik ibu mertuanya itu? Laporan polisi kedua, Hapon hanya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMU. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, itu pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79, sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMU diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMU diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya. Selain itu kuasa hukum terlapor yakni Morakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang di saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Penyerobotan tanah itu urusannya Ibu Desiree sama Pak Hotma. Saya cuma katakan bahwa tanah itu supaya kolam renang ini tidak rusak, maka dibuatlah tembok. Tapi statementnya Pak Hotma apa? Saya akan bayar kelebihan tanah yang memang terpakai untuk pagar itu, ya kan? Berapapun harganya akan saya bayar. Kan itu statement bagus kan? Bukannya statement tanah saya serobot, saya tidak mau bayar, saya mau ambil tanah orang. Itu salah, melanggar hukum. Polemik tanah milik ibunda Desiree Tarigan itu berawal dari peristiwa pengusiran Desiree Tarigan oleh suaminya Hotma Sitompul beberapa waktu lalu. Setelah Desiree angkat kaki dari rumah yang telah ditempatinya selama 22 tahun itu, Hotma Sitompul pun membangun sebuah pagar yang membatasi rumahnya dan rumah ibunda Desiree. Pagar pembatas yang awalnya hanya beralaskan seng itu kini telah berubah menjadi tembok permanen dan kokoh berdiri. Namun, menurut Desiree Tarigan, pagar tembok pembatas tersebut yang dibangun Hotma itu justru memasuki lahan milik ibunda Desiree Tarigan. Hal inilah yang menjadi alasan ibunda Desiree Tarigan melaporkan Hotma Sitompul ke polisi atas kasus dugaan penyerobotan lahan. Lantas, seperti apa juga reaksi Hotma Sitompul mengenai hal itu? Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak milik tanah berada di belakang tanah ibu saya, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMU, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar, tidak ada sebenarnya itu. Bahwa tanah tersebut dibeli karena ini ada tanah di belakang dibeli oleh Dr. Hotma Sitompul, dibangun tembok pembatas oleh Dr. Hotma Sitompul untuk karena rumahnya, tanah ibu saya dengan tanah Hotma Sitompul menjadi satu, jadi menjaga keamanan, maka tanah itu dibelinya.
lahan ibu saya, jadi tanah lain. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHM, yakni yang bernama Murakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan ingin mempertahankan haknya. Selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong, bohong, bohong. Kita buktikan nanti. Tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti. Saya akan laporkan dia kemana saja. Melihat sang ibu mertua terbawa-bawa dalam pusaran konflik rumah tangganya dengan Desiree, Hotma pun tak tinggal diam. Lewat sebuah press conference, Hotma justru mengungkap betapa besar perhatiannya kepada ibunda Desiree selama 22 tahun. Bahkan, Hotma Sitompul pun merasa ada pihak lain yang dengan sengaja memanfaatkan ibu mertuanya dalam konflik rumah tangganya dengan Desiree. Lantas, seperti apakah tanggapan Desiree mengenai hal itu? Seperti apa juga reaksi Hotma Sitompul mengenai hal itu? Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan alias Ibu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Tadi pun ibu saya mau ke sini, dia bilang saya pusing. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Dr. Hotma Sitompul SHM. Kalau Dr. Hotma Sitompul SHM benar-benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHM dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan dengan rumah yang telah saya dan Dr. Sitompul SHM tempati selama kurang lebih 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu.
Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan. Menandatangani surat kuasa. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan? Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Keputusan Desire menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya membuat pihak Hotma Sitompul kecewa. Pasalnya, selama ini Hotman Paris dan Hotma Sitompul memang kerap berseberangan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Lantas, apa yang menjadi dasar bagi Desire memberikan kuasa kepada Hotman Paris untuk mengatasi konflik rumah tangganya dengan Hotma Sitompul? Saya banyak bergumul, banyak berdoa karena sudah begitu banyak waktu. Saya nggak tahu mau bikin apa juga. Terus ya mungkin saya dibisikin aja sama Tuhan, pilih Bang Hotman. Tuh, kejawab kan? Ini sebenarnya tugas dari seorang lawyer, bagaimana persoalan ini jadi adem, bukan jadi panas. Nah, itulah yang kita sesalkan semua sebagai lawyer yang senior-senior ya. Saya udah senior ya. Jadi alangkah kasihannya ya kalau artinya kita merasa kasihan kalau ada seorang Hotman Paris yang luar biasa sebagai lawyer yang top, parkotop katanya, dengan persoalan ini akhirnya dibesarkan semua. Ada apa di balik itu? Kan kita bisa tahu pasti ada hal-hal pribadi yang Hotman Paris tidak suka dengan Hotma Sitompul. Inilah dipakai sebagai ajang untuk meramaikan, untuk pertempuran. Tapi kita semua tidak akan tinggal diam. Dia melapor hari ini, besok kita akan melapor kembali. Keruhnya ini bukan statementnya Bang Hotma atau Pak Hotma, bukan statementnya saya. Yang bikin keruh ini tanya sama Bu Desi, kamu bicara apa dengan lawyer kamu? Kamu kasih kuasa apa dengan lawyer kamu? Apa yang lawyer kamu sampaikan ke kamu sehingga kamu seperti itu? Itu aja ditanya. Jadi jangan ditanya sama kita semua diam kok. Tetapi ketika kita diserang, loh, kita ini sama-sama lawyer papan atas. Tidak kita menerima serangan itu, ya kita akan serang balik. Makanya dia laporkan tadi pagi, besok kita pun akan bikin laporan. Wah, tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional, dan karena saya menunjuk pengacara hebat Hotman Paris Topea, di mana Dr. Hotma Sitompul Esa melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul Esa sangat khawatir terhadap curhatan dari saya sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Tim pengacara Muarkarta, tim pengacara Patahik Simbombing, tim pengacara Dion, Kompor, dan kemudian menyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya berselingkuh dengan pria lain. Nah, yang disesalkan Pak Hotma kan, kok Bu Desi ini tidak cari pengacara yang lain? Kan Bu Desi tahu kalau saya itu Hotma Sitompul tidak suka dengan Hotman Paris. Kok malah dia ke tempat orang yang tidak saya suka.
seperti apa. Makanya jangan harap saya mau jemput dia di mana. Kalau nggak pulang ya udah nggak pulang. Mau apa nanti urusan pengadilan. Kan gampang ngejawabnya.